karena kita ingin punya uang banyak dengan cara yang lebih mudah, kita tidak peka. Tidak peka. Bahkan ketika Tuhan sudah memberi saya suara pun tidak saya dengar. Tuhan sudah memberi saya penglihatan pun tidak saya perhatikan. Sekarang lebih baik Anda mencari nafkah dengan cara normal. Ya, bekerja, dagang, lalu tidak usah ikut invest yang tidak jelas, invest bodong itu. Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Ini masuk episode 1116. Saya didampingi oleh Dr. Edi. Mari Pak Edi kita mulai. Oke Pak. Seorang pria status menikah, tinggal di Jakarta, salah satu jemaat GSKI. Salam Pak Erastus, maaf mengganggu, mohon izin bertanya. Di Alkitab tertulis sebagai berikut. Kejadian pasal 1 ayat 27 demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Akan tetapi di Kejadian pasal 2 ayat 18 Pak, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Di Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayat 22, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuknya daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Saya jadi bingung, kenapa bisa ada perbedaan begitu? Jadi yang benar, yang mana ya Pak? Mohon pencerahan. Ini bisa dianggap perbedaan, tapi juga bisa dipahami sebagai kelengkapan. Yang pertama, perlu diketahui bahwa penulis kitab Kejadian itu menurut teori sumber ada kelompok Yahwis. Ya, jika menggunakan nama Yahweh, ini pasti kelompok Yahwis. Lalu ada kelompok Elohis. Jadi jika menggunakan kata Elohis seperti yang ada di Kejadian pasal 1, sumbernya dari kelompok Elohis. Ada juga kelompok priest. Tapi juga sekarang ini ada teori kelompok gabungan Elohis Yahwis. Jadi kalau ada dua berita yang kelihatannya berbeda, ini bisa datang dari sumber yang berbeda. Ini menurut teori sumber. Tetapi menurut yang saya pahami, Kejadian pasal 1 ayat 27 itu ringkasannya, bahwa Allah yang menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Adapun Kejadian pasal 2 ayat 18, Kejadian 2 ayat 21 sampai 22 itu break drill-nya. Uraian bagaimana Tuhan menciptakan pria dan wanita, atau proses detailnya. Jadi tidak bertentangan. Itu ya. Saya kira itu jawabnya. Terima kasih. Berikutnya, seorang wanita usia 15 tahun, status pelajar, tinggal di Jakarta. Shalom Om Eras dan tim Abam. Saya ingin bertanya tentang beberapa hal yang mengganjal di hati saya. Yang pertama yang saya ingin tanyakan Om, bagi orang-orang di luar iman Kristen yang menjalani hidup religius dan terpisah dari dunia, apakah yang mereka lakukan ini juga bisa disebut menyangkal diri dan tidak bersahabat dengan dunia? Apa yang memberi mereka kekuatan kalau bukan pertolongan Roh Kudus? Yang pertama, itu juga bisa dikatakan menyangkal diri. Tapi istilah menyangkal diri itu hanya di dalam Alkitab. Entah mungkin juga ada dalam agama lain, tetapi yang dipahami secara umum, menyangkal diri itu sama dengan pertarakan. Jadi menolak keinginan yang biasa dimiliki seseorang. Jadi mereka yang menjalani hidup religius terpisah dari dunia, apakah bisa disebut tidak bersahabat dengan dunia? Bisa.
Karena mereka keluar dari kesibukan dunia. Apa yang memberi mereka kekuatan? Sebenarnya manusia tanpa Roh Kudus juga bisa berbuat baik. Iblis tidak bisa memaksa orang untuk berbuat jahat. Sebaliknya Allah juga tidak bisa memaksa orang berbuat baik. Jadi manusia itu masih memiliki kemampuan untuk memilih apa yang baik. Seperti umat perjanjian lama, Nuh itu juga bukan orang Israel. Betul? Ayub itu juga bukan orang Israel. Coba kira-kira kekuatan apa yang mereka miliki? Ya karena memang manusia itu ketika jatuh dalam dosa bukan menjadi orang yang biadab dan harus menjadi seperti binatang. Ada yang menjadi biadab, tapi ada yang tidak. Nah, kalau dalam kekristenan menyangkal diri itu bukan saja sikap bertara atau menolak hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau moral umum. Menyangkal diri itu menyangkal seluruh kemanusiaan. Jadi semua naluri kemanusiaan harus diganti dengan naluri ilahi. Jadi bukan hanya tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tetapi selalu tepat bertindak sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Kurang dari itu salah. Makanya istilah dosa dalam bahasa Yunani itu hamartia, artinya meleset. Tidak bersahabat dengan dunia itu bukan harus mesti keluar dari kesibukan. Apa artinya keluar dari kesibukan tapi hatinya masih mengingini kemewahan dengan cara lain, kebanggaan atau pujian. Tidak bersahabat dengan dunia itu artinya walaupun hidup di tengah-tengah dunia, tapi tidak terikat dengan dunia. Bekerja, mencari nafkah, supaya bisa yang pertama menggarami orang di sekitarnya. Yang kedua bisa menolong orang secara real dalam kehidupan konkret. Justru orang Kristen tidak bisa atau tidak boleh meninggalkan interaksinya dengan sesama. Karena disitulah dia harus menjadi garam. Tidak boleh meninggalkan kesibukan, karena dalam kesibukan itulah seorang Kristen bertanggung jawab dalam hidup. Tetapi tidak terikat dengan dunia. Standar seperti ini tidak bisa dicapai oleh orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Hanya orang yang dipimpin Roh Kudus yang mampu benar-benar tidak memiliki keterikatan dengan dunia, apakah itu harta, pujian, sanjungan, dan selalu bertindak tepat seperti yang Allah kehendaki. Itu bedanya. Oke? Jelas ya? Oke, teruskan. Lalu mengenai doktrin yang salah, apakah mungkin kebenaran atau doktrin yang benar sesuai Alkitab mungkin bisa tersembunyi dari orang percaya tertentu, walau mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Tidak mungkin. Kalau kebenaran yang benar-benar benar, Tuhan akan singkapkan. Tetapi masalahnya, sungguh-sungguh yang kamu maksud apa ini? Kalau hanya sungguh-sungguh belajar teologi, belum tentu hatinya bisa dapat mengerti kebenaran. Sungguh-sungguh di sini harus sama sekali tidak mencintai dunia, bersedia hidup suci. Setiap saat, setiap hari. Oke. Bisakah kesalahan doktrin ini mencegah mereka dari mencapai kehidupan Kristen yang benar dan dikehendaki Allah Bapa? Justru itu bahaya. Doktrin yang salah tidak membawa kita kepada kesempurnaan. Oke. Pertanyaan berikutnya, Om. Apakah hari Sabat sekarang masih harus diperingati? Tidak perlu. Karena Sabat kita itu pada dasarnya bukan hari. Sahabat kita itu Tuhan Yesus, di mana kita berhenti dari segala kesibukan untuk memandang Tuhan sebagai perteduhan perhentian kita. Apalah artinya berhenti secara fisik, batinnya tidak berhenti. Ya, oke, teruskan. Kalau dipertimbangkan, apakah berarti seharusnya hari Minggu itu tidak bekerja atau belajar?
Memang kita harus menyediakan waktu berhenti bekerja supaya ada irama istirahat, ya. Lalu ada irama kerja. Waktu istirahat juga memberi kesempatan pegawai bertemu dengan keluarga, kita juga bertemu dengan keluarga. Kalau itu disebut sabat, sabat artinya perhentian, boleh. Tapi tidak harus sabat Sabtu seperti orang Yahudi. Karena di sana hari Sabtu, di belahan bumi lain sudah hari Senin, maaf hari Minggu. Jadi sabat kita bukan hari. Perhentian kita itu Tuhan, dia menjadi perhentian jiwa batin kita. Itu yang penting. Tetapi secara psikologi, kejiwaan memang perlu irama kerja dan istirahat. Jadi dalam satu minggu harus ada waktu istirahat. Tidak harus hari Sabtu atau Minggu. Terserah, tergantung dari keadaan masing-masing. Oke. Dan untuk perkataan bohong, patokannya sampai mana ya Om? Ya apapun yang tidak sesuai dengan kenyataan itu bohong. Terus? Apakah candaan yang jelas-jelas tidak mungkin seperti saya kesini naik helikopter juga termasuk kebohongan kah? Itu sembarangan bicara dan orang seperti ini mulutnya juga tidak akan bisa dipakai Tuhan. Bagaimana dengan hiperbola, metafora, dan sebagainya? Apapun yang itu tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, jangan dilakukan. Dan apakah mungkin doa dapat dicegat oleh iblis sehingga tidak sampai kepada Allah Bapa? Tidak mungkin. Jadi kalau kita membaca di dalam kitab Daniel misalnya, itu harus dipahami dengan benar, ya. Untuk menunjukkan adanya peperangan dalam alam roh. Tapi Allah Bapa tidak bisa dicegah oleh siapapun. Harus kita ketahui bahwa sekarang dalam perjanjian baru, Roh Kudus sendiri yang mendiami kita. Itu rohnya Allah. Tidak ada yang bisa lawan. Ya. Untuk sekarang itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Om Eras dan tim Abam sudah membaca pertanyaan-pertanyaan saya. Kamu hebat, Selin. Usia 15 tahun, tapi pertanyaan kamu sangat berkualitas. Ya. Puji Tuhan, salut kepada kamu. Suatu hari kamu jadi pendeta sangat memberkati. Masuk STT Ekumene. Oke. Pertanyaan berikutnya, Pak. Seorang pria usia 46 tahun, status menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Jawa Tengah, salah satu pendeta gereja Pentakosta. Salam Bapak Rohani yang saya kasihi, Bapak Erastus Sabdono. Saya selalu setia mengikuti doktrin pengajaran serta buku-buku renungan dan khotbah yang dahulu masih menggunakan CD secara berseri, kurang lebih sekitar 8 tahun yang lalu. Secara keseluruhan, saya sangat diberkati oleh pencerahan dari Bapak. Bahkan saya turut membagikan buku-buku renungan dan CD khotbah Bapak Erastus ke hamba-hamba Tuhan di pedesaan. Saya juga belajar untuk tidak mengkultuskan Bapak sebagai figur hamba Tuhan, secara rohani yang sangat memberkati dan mengubah kehidupan saya dan keluarga. Hingga akhirnya dari satu statement pengajaran Bapak, jujur saya tidak dapatkan damai sejahtera dari Tuhan, yaitu perihal monoteisme yang sangat kontroversi dengan pengajaran-pengajaran Bapak sebelumnya yang saya kira tidak konsisten. Sebentar, pengajaran-pengajaran ini jamak ya. Yang tidak sama dengan pengajaran saya sebelumnya adalah hanya Trinitas. Ya. Yang lain tetap sama. Ya. Jadi kalau itu menyangkut Trinitas memang tidak sama. Sebab ternyata Trinitas itu tidak alkitabiah. Tentu saya mengatakan ini tidak sembarangan dengan usia saya setua ini, dengan kredibilitas saya sebagai pendidik, dan masa belajar saya yang cukup. Ya, terus. Menurut saya pengajaran monoteisme hanyalah dapat dipahami bagi seorang yang sudah dewasa rohani. Barulah bisa memahami maksud Bapak. Sebenarnya monoteisme bukan suatu yang sulit. Karena banyak orang sudah reject dulu, menolak dulu. Tidak sulit. Dan pelajaran monoteisme ini benar-benar menempatkan kita untuk menjadi serupa dengan Yesus. Seperti Yesus dipenuhi logos yang sama dipenuhi Allah, kita pun juga harus memiliki pengalaman yang sama. Yaitu salah satu pengajaran monoteisme yang saya ajarkan. Dan kalau Anda bertanya,
apapun mengenai hal ini saya bisa menjawab. Oke. Memang tidaklah salah jika Allah Bapa adalah satu-satunya juru selamat sejati. Namun untuk kalangan umum, begitu sulit untuk diterima dan dipahami, malah banyak dari kalangan yang sudah mengikuti pengajaran Bapa yang lama jadi ragu. Jangan mengambil sepotong. Allah Bapa juru selamat sejati. Yesus juga juru selamat sejati. Allah Bapa sebagai inspirator. Kalau Bapa tidak berkehendak, Bapa tidak merancang, Bapa tidak mengirim Yesus, tidak ada keselamatan. Ya, selama ini orang hanya terfokus pada Yesus. Saya mengajak orang untuk melihat sumbernya. Yesus yang memberi hidup, amin. Tapi Yesus berkata dia memiliki hidup pun dari Bapa. Yesus mengatakan dirinya gembala yang baik. Tapi domba-domba yang Yesus terima itu domba-domba dari Bapa yang dipercayakan kepada Yesus. Dan Bapa mengatakan, akulah gembala yang baik di Mazmur pasal 23. Apanya yang salah? Mestinya cukup jelas. Sedikit masukan dari saya, Pak. Kiranya pengajaran monoteisme hanya bisa dikonsumsi oleh hamba-hamba Tuhan yang sudah dewasa rohani. Tidak untuk orang awam, apalagi yang baru saja bertobat. Karena pemahaman pada umumnya, Tuhan Yesus Kristuslah yang telah diserahkan, diwariskan kemuliaan dan kuasa dari Allah Bapa bagi semua karya ciptaannya. Ya, ini kalimatnya benar. Yang you katakan ini benar. Karena pemahaman pada umumnya, Tuhan Yesus Kristuslah yang telah diserahkan, diwariskan kemuliaan dan kuasa dari Allah Bapa bagi semua karya ciptaannya, ciptaan Allah Bapa kan? Ini benar kalimatmu dan saya juga setuju. Dan monoteisme ini memang untuk orang-orang yang dewasa. Saya setuju juga. Tetapi sudah saatnya orang Kristen harus dewasa. Jangan membuat ukuran ganda. Kalau untuk pendeta ukuran teologianya demikian, kalau jemaat sekian. Alkitab tidak mengajarkan begitu. Itu namanya ukuran ganda, ya. Semua kita punya ukuran yang sama, Tuhan Yesus Kristus. Dan harus sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Terus. Perlu diketahui juga, sampai selamanya, di kekekalan Allah Bapa tidak akan layak bisa ditemui oleh siapapun manusia atau makhluk hidup selain daripada Tuhan Yesus Kristus seorang saja. Ya, ini juga benar. Saya tidak menyangkali ini. Anda pasti belum belajar monoteisme yang saya ajarkan. Yang dikatakan itu sudah 100% benar. Itu yang saya ajarkan. Hanya mestinya Yesus tidak disejajarkan dengan Allah Bapa. Itu saja. Oke? Itu saya kira cukup, Pak. Beliau ini mesti nanti bisa dikirimi buku saya kalau sudah saya cetak lengkap. Sekarang baru saya perbaiki ya. Supaya bisa menangkap maksud saya. Yang dikatakan ini benar. Ya kita juga mengajarkan begitu. Ya. Berarti harus belajar lebih lengkap apa yang saya ajarkan. Oke. Teruskan. Selanjutnya Pak, seorang pria usia 44 tahun, status menikah, tinggal di Jawa Tengah, salah satu jemaat Protestan di Semarang. Ya. Shalom Om Eras, Ya. Saya ingin bertanya, kenapa ya saya sering sekali mudah ditipu orang? Pada tahun 2021, saya pernah terjun dalam transaksi mata uang negara dengan mata uang asing yang memakai robot trading. Iya. Saya ikut invest 1000 US dollar, tapi duitnya nyangkut di broker asing dan tidak bisa ditarik. Yang kedua, saya tertipu lagi ketika invest ke salah satu platform yang robot trading juga. Duitnya nyangkut lagi 600 US dollar, sampai istri saya ngomel-ngomel. Setelah itu saya kapok dan tidak mau ikut perangkat perdagangan investasi tersebut lagi. Yang terakhir ini lebih parah. Saya tertipu lagi di sebuah situs perdagangan virtual yang ada di Amerika. Pertama saya invest 200 US dollar, kemudian saya lakukan order virtual sebanyak 60 kali, dan saya berhasil serta mendapat untung 300.000. Tapi yang terakhir, saya terkena scam, saya disuruh deposit 1.375 US dollar, duit saya nyangkut lagi dan tidak bisa ditarik dananya. Istri saya sudah mengetahui hal tersebut, dan akhirnya saya menceritakan kepada istri apa adanya yang sudah terjadi. Karena istri tahu
Istri tahu rekening BCA saya sudah terdebit 2 kali untuk deposit ke situs tersebut. Yang ternyata setelah saya cek situs tersebut adalah situs penipuan. Tolong doakan saya, Moeras, supaya saya terdidik melalui peristiwa yang saya alami, sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Soal tertipu, saya sudah tertipu beberapa kali. Jumlahnya besar sekali. Besar sekali. Jumlah Anda belum apa-apa dibanding dengan jumlah kerugian yang pernah saya pikul. Saya kalau sebut di sini pasti amazing, ya. Itu membuat saya gemetar. Sampai gemetar kalau tidur malam mengingat itu. Itu sebenarnya berangkat dari keserakahan. Karena kita ingin punya uang banyak dengan cara yang lebih mudah, kita tidak peka. Tidak peka. Bahkan ketika Tuhan sudah memberi saya suara pun tidak saya dengar. Tuhan sudah memberi saya penglihatan pun tidak saya perhatikan. Sekarang lebih baik Anda mencari nafkah dengan cara normal, ya. Bekerja, dagang, lalu tidak usah ikut invest yang tidak jelas, invest bodong itu. Anda masih bisa dipulihkan Tuhan. Kerugian Anda menurut saya belum banyak sekali. Udah, lewati itu. Sekarang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Doa pagi bersama saya, dengarkan khotbah saya di truth.id. Yuk kita bertumbuh, fokus langit baru, bumi baru saja. Oke, Tuhan berkati. Selanjutnya Pak, seorang pria usia 37 tahun, status menikah, tinggal di Jawa Timur. Shalom Pak, kiranya Pak Eras sehat selalu. Saya pernah bertanya ke Pak Erastus beberapa bulan yang lalu mengenai pekerjaan saya sebagai full-timer musik di sebuah gereja yang saya sedang gumulkan untuk keluar dari situ atau tetap bertahan. Saya sudah mengikuti saran Bapak untuk bertahan sampai kontrak selesai. Tapi Pak, semakin ke sini, saya merasa overload karena banyak sekali job desk yang saya terima. Sedangkan teman saya yang juga pemusik di situ tidak sebanyak tugas saya. Hal ini sudah diketahui beberapa anggota gereja, tetapi tidak ada tindak lanjut sama sekali mengenai pembagian job desk. Sepertinya, saya butuh nasihat dari Pak Eras, karena mengikuti abam dan khotbah-khotbah Bapak serta jawaban-jawaban Pak Eras ini mendamaikan rasanya. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Tugas-tugas yang kamu terima lebih banyak dari orang lain. Ini sebenarnya signal atau isyarat bahwa kamu akan jadi orang besar atau orang penting. Terima dulu. Dengan satu pemikiran bahwa kamu mengerjakan itu untuk Tuhan. Jangan kamu lihat sebagai ketidakadilan. Nanti dimanapun kamu berada akan menghadapi hal-hal yang serupa. Jalani dulu hal ini. Penuhi dulu tugasmu di sini. Jangan bergerak, jangan pindah dari gereja yang ada sekarang. Sampai Tuhan akan tunjukkan gereja yang tepat untukmu. Jangan kau pindah hanya gara-gara tugasmu lebih banyak dibanding orang lain. Ini salah. Nasihat saya, kerjakan tugas itu untuk Tuhan dan memang untuk Tuhan. Lalu kamu belajar membenahi diri. Itu dulu nasihat saya. Tidak nyaman bukan? Tapi di situ kebahagiaan. Di situ kedewasaanmu diasah, kebahagiaan sejati dibangun Tuhan dalam dirimu. Oke. Selanjutnya Pak, seorang pria usia 43 tahun, status menikah, memiliki 2 anak tinggal di Jawa Timur, salah satu jemaat karismatik, dia jemaat GSKI online. Salam Bapak Erastus, Bapak Rohaniku, para pendeta pendamping, tim Abam, dan semua pecinta Abam. Saya kali ini tidak bertanya Pak, dan hanya mau memberi kesaksian. Saya sudah mendaftar melalui aplikasi My Rehoboth, dan sekarang sudah mendapat nomor ID card sebagai jemaat Rehoboth Mall Arta Gading. Pada tanggal 19 Juni, tepat di hari ulang tahun saya juga mendaftar di Rehoboth Foundation dan sudah berkomitmen membantu dalam pelayanan persembahan kasih sebesar 1 juta dalam 12 bulan. Kami bersuka cita dan bergembira bisa ikut ambil bagian Pak. Sudah 6 bulan ini kami juga turut memberi persembahan kasih di GSKI Mall Arta Gading dan akan rutin terus. Tapi saya juga masih tetap memberi persembahan kasih di gereja lokal kami. Saya juga selalu hadir hari Kamis. Jikalau Pak Eras datang ke Surabaya di GSKI RTC Sutos,
Perjalanan dari kota saya berjarak 100 km, bahkan memakan waktu 2 jam, dan setelah itu saya langsung pulang. Saya selalu antusias dan selalu menangis setiap mendengar khotbah Bapak. Saya juga sering membagikan video-video pengajaran Pak Eras dan menggugahnya di media sosial saya tanpa diedit. Saya membagikan agar orang lain dapat mengetahui pengajaran Pak Eras yang murni, dan puji Tuhan, tidak ada yang berkata Pak Eras sesat. Bahkan banyak juga yang mendukung. Saya juga membagikan video ABAM kepada karyawan-karyawan kami yang beragama lain. Sewaktu ada peserta ABAM dari agama lain yang bertanya, banyak karyawan-karyawan kami juga senang dengan pengajaran Pak Eras. Karena saya juga mendidik seluruh karyawan kami menjadi orang baik dan saleh. Saya juga mengajarkan doktrin logos dan monoteisme ke anak kami yang pertama. Pak Eras, saya punya permintaan dan sekiranya semoga dapat dikabulkan. Saya ingin berfoto dengan Pak Eras jika Pak Eras datang ke Surabaya. Apakah saya diizinkan ya Pak? Dan bagaimana caranya ya Pak? Kalau diizinkan, saya akan potong rambut dulu Pak. Biar keren Pak. Sebetulnya saya merasa sungkan dan malu Pak. Semangat terus Bapak Erastus dan semua tim. Kami selalu support terus dalam doa dan keuangan buat pelayanan Bapak Eras, tim dan seluruh gereja GSKI. Semoga Allah Bapa Elohim, Yahweh, dan Tuhan Yesus senantiasa melindungi Pak Eras beserta keluarga dan tim yang dibawa naungan Bapak Erastus. Salam langit baru, bumi baru. Amin. Ini sudah usia 43 tahun tapi polos ya. Polos Pak. Oke, nanti akan dihubungi staf kami. Ya. Potong rambut dulu ya. Potong rambutnya Amin 1 Pak. Amin 1. Amin 1. Enggak, karena saya ke Surabaya Kamis depan. Tanggal 11 Juli. 11 Juli. 11 Juli saya ada di Surabaya Sutos ya. Oh, iya. Berarti potong rambutnya tanggal 10 Juli Pak. Aduh, lucu banget nih. Aduh, oke, yuk teruskan, luar biasa ya. Oke Pak. Yuk. Seorang wanita usia 36 tahun, status menikah, memiliki 1 anak, salah satu jemaat GSKI. Halo Pak Eras, saya yang bertemu Bapak di penyerahan anak dan yang memberitahu kepada Bapak bahwa mertua saya asli Bangka Belitung. Saya mau bertanya Pak, 1 tahun belakangan ini, setelah mertua laki-laki saya meninggal, akhirnya mertua perempuan saya baru bersedia diajak ke gereja Pak. Pertanyaan saya, apakah Rehobot menyediakan kelas untuk orang tua yang baru pertama kali bertobat? Terutama yang tidak ada latar belakang Kristen sama sekali. Sangat kolot, bahkan bahasa Indonesia juga agak sulit. Apakah ada concern khusus untuk jiwa baru seperti mertua saya Pak? Terima kasih Tuhan Nanti berkati. akan dilayani oleh tim ya, dihubungi ya. Ini dari asli Bangka, daerah Belinyu. Seperti istri saya punya daerah asal. Nanti dihubungi ibu ini dan nanti akan dilayani pribadi oleh pelayanan usia indah. Nanti bisa dihubungi, bisa ke rumahnya atau waktu di gereja nanti kita buat pertemuan ya. Oke, teruskan yang terakhir sekarang. Oke, selanjutnya Pak, seorang wanita usia 32 tahun, status menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Sulawesi Tengah, salah satu jemaat Protestan, menjadi pengikut GSKI online. Salam Bapak Rohaniku, Pak Erastus, pendeta pendamping dan tim ABAM. Terima kasih atas semua bimbingan dan pelayanan Bapak lewat ABAM, doa pagi dan khotbah Bapak yang telah banyak mengubah hidup kami sekeluarga. Kesaksian singkat dari kami, berkat acara-acara Pak Erastus di truth.id, kami telah diubahkan secara luar biasa. Ini satu dari sekian banyak orang yang diubahkan. Ya. Dan membuat kita satu sisi bahagia, sisi lain merasa lebih terbeban supaya kita tetap menjaga pelayanan dengan kekudusan agar tetap terus mengubah orang. Setiap hari saya dan istri terus mengikuti acara doa pagi, ABAM, doa malam, wanita sorgawi, dan khotbah-khotbah Bab. Puji Tuhan, saya dan juga istri setia, sehati dan sepikir untuk bertemu Tuhan setiap saat. Kami terus komitmen untuk hidup kudus setiap hari dan berusaha untuk menjadi anak kesayangan Bapa di sorga. Doa pagi benar-benar terapi untuk dapat berjumpa dengan Tuhan dan memulai hidup kudus mulai dari nol setiap hari. Yang dimulai dari doa pagi dan doa pribadi. Saat ini, kami berusaha untuk menyelamatkan keluarga kami lewat perbuatan
yang kiranya dapat mengubahkan keluarga kami juga. Amin. Lewat perbuatan ini bagus. Terus Di sini saya membagi kesaksian penglihatan yang Tuhan tunjukkan saat saya sedang doa pribadi pada malam hari. Di 22 Juni 2024, ketika saya sedang doa pribadi, berdialog dengan Tuhan, mencari hadirat Tuhan, dan meminta pada Tuhan untuk menunjukkan pekerjaan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan, saya kemudian merasakan urapan Tuhan memenuhi saya. Lalu, saya melihat lautan api yang warnanya merah pekat dan mendidih. Warna api itu bukan seperti api biasa yang saya lihat jika terjadi kebakaran. Api itu berwarna merah pekat, seperti darah dengan percikan-percikan panas dan sangat mendidih. Tapi saya lihat belum ada orang di dalam sana. Kemudian timbul rasa takut dan rasa kengerian yang sangat dalam sampai membuat saya menangis. Roh Kudus mengatakan pada saya, banyak manusia sedang menuju ke sana. Mereka sedang berjalan menuju ke tempat itu dan akan dibakar di tempat itu. Bagaimana jika ada keluargamu yang juga sedang menuju ke sana? Saya menangis, saya ketakutan dan ngeri melihat tempat itu. Mohon pencerahan Pak tentang penglihatan yang saya lihat itu. Terima kasih Pak Erastus, Tuhan memberkati. lautan api itu kalau di bahasa Indonesia ya, itu sebenarnya teks aslinya limnetopuros, danau api. Kalau diterjemahkan lautan api sebenarnya kurang tepat. Kalau lautan itu thalassa, kalau danau itu limne. Nah, apa yang kamu lihat itu sebenarnya bumi yang nanti akan jadi lautan api. Sekarang kamu melihat kok tidak ada orang, memang belum. Nah, tapi nanti akan ada. Disitulah orang-orang yang tidak diangkat, orang-orang yang tidak dilayakkan masuk dunia akan datang, akan tetap di bumi ini. Inilah Gehenna itu atau neraka, atau lautan api, tepatnya danau api. Penglihatanmu itu benar. Oke, puji Tuhan, kamu dikasih Tuhan, kamu istimewa, ya. Demikianlah saudara, kita mengakhiri Abam episode 1116. Kita akan mengikuti Abam next, Abam 1117. Sampai jumpa, Tuhan berkati.